Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran online matematika kelas 9. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-6 akan dibahas materi tentang kesebangunan pada segitiga. Jadi kalau sebelumnya itu adalah kesebangunan pada bangun datar. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan pada segitiga. Ini sekilas mengenai gambaran dari penerapan dari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-6 ini, yaitu di sini ada permasalahan berapa tiang bendera yang akan kita cari melalui konsep bayangan sesuai dengan yang diceritakan pada permasalahan contoh 3. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran kali ini di pertemuan ke-6, bisa kamu lihat di buku siswa, yaitu pada halaman 242 sampai dengan 254 untuk penerapan atau latihan-latihan yang mendukung kegiatan pembelajaran kesebangunan pada segitiga. Itu sekilas materi yang akan kita pelajari terkait dengan materi kesebangunan, yaitu berhubungan dengan kesebangunan pada segitiga. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti penjelasan-penjelasan berikutnya yang berhubungan dengan materi ajar yang akan kita pelajari. Untuk kegiatan pembelajaran kesebangunan dua segitiga, bisa kamu lihat di kegiatan 2, yaitu syarat dua segitiga sebangun. Di sini ada gambaran sekilas bahwa untuk syarat dua segitiga sebangun itu harus mempunyai pola-pola tertentu. Jadi, dalam hal ini, pola-pola tertentu yang dimaksud adalah bahwa misalkan kamu menggambar segitiga ABC dengan panjang sisi 6 cm untuk AC, 4 cm BC, dan 8 cm untuk AB. Maka, dua bangun segitiga ABC akan sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen jika pola sisinya yaitu mengikuti pola 6K, 4K, dan 8K cm, di mana K itu adalah pengali dengan bilangan-bilangan tertentu. Tentunya, untuk ukuran panjang, nilai K itu adalah bilangan positif. Ya, jadi ini gambaran sekilas dari syarat dua segitiga dikatakan sebangun itu mempunyai pola-pola tertentu. Maksud dari penjelasan ini adalah seperti ini. Nah, jika nilai AC 6, di sini nilai A aksen B aksen 6K, jika nilai K-nya itu kita buat dengan permisalan bilangan 2. Maka segitiga ABC sebangun dengan A aksen, B aksen, C aksen jika panjang AC itu kamu kalikan dengan 2. Jadi 6 kali 2 berarti di sini 12 cm. Kemudian 4K. 4 kali 2 berarti yang di sini adalah 8 cm. Kemudian yang sisi A aksen B aksen mula-mula 8 dikalikan 2 sehingga ini panjangnya adalah 16 cm. Maka jika berpola seperti ini 6, 4, 8 kemudian A aksen, B aksen, C aksen berpola 12, 8, dan 16, maka dapat dikatakan bahwa sisi yang bersesuaian ini akan mempunyai perbandingan yang senilai. Ya, jadi ini adalah bisa dikatakan memenuhi syarat bahwa dua segitiga ini adalah sebangun. Dari penjelasan tadi, misalkan kita punya permasalahan seperti ini, ya, segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jika pola bilangannya seperti ini, maka untuk memperoleh panjang dari B aksen, C aksen, ya, dengan penjelasan tadi,
Saya yakin kamu sudah bisa mengerjakan. 6 jadi 12, pengalinya berapa? 8 jadi 16, pengalinya berapa? Sehingga dapat disimpulkan 4 kali berapa untuk memperoleh panjang B aksen, C aksen. Penjelasan berikutnya, jika ya panjang AC 6 cm, ini yang nanti dijadikan permasalahan dari pola ini. Nah, di sini kamu harus mencari nilai K berapa ya yang memenuhi untuk pola ini. Di mana di sini 4 itu bersesuaian dengan 2 cm. 4 cm bersesuaian dengan 2 cm, 8 cm bersesuaian dengan 4 cm. Nah, ini yang harus kamu cari, berapa nilai K untuk memenuhi ini. Ya, 4 biar menjadi 2, maka nilai K-nya, ya, nilai K, jadi 4 kali K sama dengan 2, berarti nilai K-nya adalah ya 2/4 atau sama dengan setengah. Nah, dengan penjelasan yang sekilas ini, silakan kamu cari berapa nilai A aksen, C aksen yang memenuhi agar segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, silakan kamu bisa berdiskusi dengan teman kamu untuk menjawab permasalahan ini. Karena permasalahan ini nanti akan saya tuangkan di materi Google Form untuk materi penilaian dari pertemuan ke-6 ini. Jadi, saya jelaskan sekali lagi bahwa 8 itu untuk menjadi 4, maka faktor pengalinya adalah setengah. Ya, 4 jadi 2. Saya yakin kamu tidak akan kesulitan mengisi panjang A aksen, C aksen. Baik, itu gambaran sekilas mengenai materi kesebangunan, yaitu kaitannya dengan syarat dikatakan bahwa dua segitiga tersebut itu adalah sebangun dengan konsep bahwa eh, memenuhi indeks bahwa kalau 6 itu 6K. Misalkan soal ini ya bilangannya di sini 5, misalkan berarti di sini adalah 5K. 7 misalkan berarti 7K. Demikian seterusnya ini 4 berarti 4K. Tinggal seperti itu. Maka jika terpenuhi syarat-syarat seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa dua segitiga ini sebangun. Tetapi jika tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud, misalkan dari angka-angka yang di sini dengan faktor K itu sama dengan 2, misalkan ini sudah benar 12, kemudian ini benar 8, tetapi di sini misalkan hasilnya bukan 16, ya, misalkan di sini 18 misalkan, maka dikatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat ya bahwa segitiga A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen itu sebangun. Karena 2 kali 8 itu tidak sama dengan 18. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Ya, itu tentang segitiga yang sebangun dan tidak sebangun. Maka kalau ini nilainya 16, maka akan dikatakan sebangun. Tetapi jika tidak, ya tidak memenuhi, salah satu aja tidak memenuhi, bahwa ya segitiga tersebut dapat dikatakan tidak sebangun. Oke, untuk penjelasan selanjutnya di depan saya ini ada dua segitiga. Jadi ini misalkan segitiga ABC, kemudian yang ini adalah segitiga PQR, ya. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa dua segitiga ini akan sebangun jika memenuhi bahwa sisi yang bersesuaian ini mempunyai perbandingan yang sama. Jadi dalam hal ini misalkan AB ya, AB banding PQ
itu nilainya sama dengan BC, ya, BC banding QR, dan AC, ya, ini AC itu sama dengan PR. Nah itu, jadi dikatakan bahwa dua segitiga ini akan sebangun jika memenuhi pola-pola yang ada di sini. Ya, jadi misalkan di sini 4 cm, berarti akan sebangun yang ini kalau ini 8, kemudian kalau ini 3, berarti tinggal kalikan dengan 2, ya, berarti yang di sini 6, kemudian yang kali ini 5, maka di sini adalah 10. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dua segitiga ini itu akan sebangun dengan segitiga ini jika memenuhi angka-angka ini. Ya. Nah, dalam hal ini maksudnya seperti ini. Ya. Jika nanti ada pertanyaan, yang ini 8, kemudian 6, ini yang ditanyakan. Anggap ini kita tidak tahu berapa nilai peak R agar dua segitiga ini sebangun. Ya, jadi ini kita tidak tahu, padahal sudah tahu tadi. Nah, ini sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara menentukan angka ini. Baik, saya jelaskan. Jadi kalau mencari bagian-bagian lain yang tidak diketahui dari dua segitiga yang sebangun, maka yang kita lakukan adalah mencari perbandingannya. Ya, AB banding PQ, kenapa pakai ini? Karena nilainya sudah diketahui. Kemudian untuk memperoleh panjang PR, maka sisi yang bersesuaiannya adalah AC yang ini, ya, panjang AC. Sehingga di sini kamu tulis ya AB, berarti yang di sini AC, ya, banding PR. Nah, kalau sudah kamu beri angka di mana nilai AB ini adalah 4, ya, kemudian PQ-nya adalah 8, sama dengan AC itu 5, ya, PR yang dimaksud misalkan ini kita tulis dengan X. Nah, selanjutnya bisa kamu lakukan perkalian silang atau bisa menyederhanakan angka-angka ini. Ya, jadi angka ini bisa disederhanakan atau tetap seperti ini. Perkalian silang maksudnya kamu kalikan di sini 4 kali X sama dengan 8 kali 5. Di mana nilai X-nya itu nanti akan diperoleh 8 kali 5 itu sama dengan 40 dibagi dengan 4. Ya. Di mana angka yang sudah diketahui tadi akan dipenuhi juga bahwa panjang PR ini adalah 10. Tinggal nanti kita sepakati satuan apa yang dipakai untuk menjawab ini. Kalau misalkan satuan di sini adalah cm semua, maka di sini jawabannya adalah cm. Ya, jadi ini kita buat umum aja dulu dengan 10 satuan. Nah, ini penjelasan jika diketahui dua segitiga ini sebangun, tetapi ada bagian yang belum diketahui seperti ini. Maka langkah pengerjaannya adalah menggunakan perbandingan yang ada di sini, ambil ya dari dua yang ada di sini, ya. Kemudian kita beri angka-angka sesuai dengan yang diketahui seperti ini, ya. Perkalian silang, ya, sehingga nanti diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya, jadi kalau dari dua segitiga tadi kita menggabungkan, ya, kita meningkatkan lebih lanjut. Mohon maaf karena memang saya jelaskannya lebih cepat ya, jadi mudah-mudahan bisa kamu pahami. Nah, berdasarkan penjelasan tadi ini kan terpisah, ya. Nah, sekarang kita coba gabungkan. Nah, seperti ini, ya, sehingga akan membentuk dua segitiga, ya. Dua segitiga ini yang tergabung jadi satu segitiga seperti ini, ya. Jadi saya ulangi lagi, asalnya dua seperti ini digabung jadi satu seperti ini, ya. Nah, tapi ingat prinsip pemikirannya bahwa sisi yang ini dengan ini adalah bersesuaian. Ya, kita langsung aja gabung seperti ini sehingga membentuk pola segitiga seperti ini. Nah, sekarang
kita misalkan beri nama dari segitiga-segitiga ini, ya. Misalkan ini adalah segitiga ABC. ABC yang ini adalah PQ, ya. Maka dari penjelasan ini berdasarkan asalnya, ya, dari segitiga yang gabungan ini, kalau kita pecah lagi akan berpola seperti ini, ya, di mana AP itu bersesuaian dengan AC, ya, kemudian AK bersesuaian dengan AB, dan yang terakhir adalah PQ itu bersesuaian dengan BC, ya. Nah, ini berlaku untuk yang terpisah ini dan juga yang gabungan ini, ya. Maksudnya seperti ini, AP bersesuaian dengan AC, ya, AP, AC, kemudian AK, AB, PQ, BC. Nah, ini dalam posisi tergabung atau dalam posisi terpisah. Nah, sekarang saya sudah memberi angka-angka pada dua segitiga gabungan ini atau dua segitiga terpisah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Nah, jadi pada angka-angka yang sudah tergabung ini, nah misalkan di sini ada pertanyaan berapa nilai X. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, di sini ada perbandingan, ya. Perbandingan sisi yang bersesuaian, ya, di mana AP banding AC, ya, AK banding AB, serta PQ banding BC. Nah, silakan kamu pakai, ya. Jadi di sini ada dua yang bisa kita pakai, ya, karena yang ditanyakan nilai X-nya, yaitu di mana X itu terletak pada AC, berarti yang dipakai itu yang ini, ya. Kamu bisa pakai AK, AB atau PQ BC. Nah, ya, untuk penjelasan ini saya pakai yang AP, ya, banding AC sama dengan PQ banding BC, ya, di mana AP itu adalah 5, kemudian AC ini adalah 5 ditambah dengan nilai X. Jadi ini A sampai P itu 5, kemudian P sampai C itu X, ya. Jadi untuk panjang AC, di sini 5 ditambah X sama dengan, ya, 3 untuk PQ-nya banding 6. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, silakan kamu lakukan perkalian silang, ya. Di mana di sini 3 kali 5 ditambah X sama dengan 5 kali 6. Ini akan diperoleh 15, ya, 5 kali 3 ditambah 3X sama dengan 30, ya. Sehingga dari sini 3X itu sama dengan 30 dikurangi 15. Ini hasilnya 15. Sehingga X-nya adalah 15 dibagi 3, hasilnya 5. Nah, ini untuk jawaban nilai X-nya ini. Sehingga kalau misalkan ditanya panjang AC, berarti tinggal 5 ditambah 5 yaitu 10. Jadi kembali ke permasalahan tadi, ya. Jadi ini silakan kamu bisa ulang-ulang penjelasannya bahwa untuk menentukan nilai X dari dua segitiga gabungan yang sebangun ini adalah langkahnya seperti ini. Nah, selanjutnya kamu buka halaman 252, di mana di sini ada contoh 3 sebagai penerapan dari materi yang sekilas sudah diajarkan tadi. Nah, setelah ini kita coba masukkan angka-angka berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di contoh ini. Nah, dari penjelasan ini kita coba masukkan angka-angka berdasarkan permasalahan yang diketahui di sini. Bahwa tinggi badan siswa adalah, tinggi badan yang di sini adalah ini, yaitu 150 cm. Dengan panjang bayangan siswa di sini adalah 2,5
meter, ya. Sehingga kalau ini dijadikan ke dalam satuan senti, maka ini akan menjadi 250 cm. Nah, selanjutnya ya, panjang bayangan tiang bendera. Berarti panjang bayangan yang dimaksud itu adalah jarak ini sampai ke sini, ya. Jadi panjang bayangan siswanya adalah 6 meter. Nah, permasalahan dari contoh soal 3 ini adalah berapa tinggi tiang bendera. Nah, ini adalah yang jadi pertanyaannya, atau kita simpulkan dengan T. Ini yang ditanyakan. Jika kamu mengalami kesulitan untuk penjelasan permasalahan ini, maka yang kamu lakukan bisa memecah gambar dari kejadian ini. Ya, jadi kedua gambar atau kedua segitiga ini kamu bisa pecah. Maksudnya seperti ini. Jadi kamu ambil dari segitiga yang ini, ya. Jadi ini kamu bisa ambil segitiga ini. Jadi, nah, segitiga merah ini adalah mewakili dari segitiga yang besar ini. Kemudian, ya, segitiga biru ini yaitu mewakili tinggi seseorang dan bayangannya. Jadi dibuat seperti ini. Ya, bisa taruh sini, bisa di sini, silakan. Jadi ini mewakili yang bawah ini untuk seseorang. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya ya, sehingga dari sini nah, permasalahannya adalah ini mencari T, kemudian bayangan dari tiang bendera ini adalah 6 meter, 6 meter, kemudian bayangan dari seseorang ini 2,5 meter, sementara tinggi seseorang ini adalah 150 cm atau bisa ditulis dengan 1,5 meter. Nah, dalam hal ini kita bisa buat perbandingan bahwa T ini ya, T ini bersesuaian dengan 1,5 meter. Kita buat dalam satuan meter. Kemudian yang bayangannya di mana di sini 6 meter bersesuaian dengan 2,5 meter. Ya, ini adalah perbandingan dari permasalahan ini bahwa tinggi itu bersesuaian dengan tinggi siswa, kemudian bayangan bendera bersesuaian dengan bayangan dari siswa. Nah, selanjutnya kamu lakukan perkalian silang di mana di sini adalah 2,5 kali T itu sama dengan 1,5 kali 6. Sehingga nilai T-nya 1,5 kali 6 ya. 5 kali 6 itu 3, 6 sehingga di sini hasilnya adalah 9 ya. Jadi 1,5 kali ini adalah hasilnya adalah 9. Kemudian yang ini dibagi dengan 2,5. Sehingga kita memperoleh hasil bahwa T-nya adalah 3,6 meter. Ya, ini penerapan dari segitiga yang sebangun dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai tinggi tiang bendera dengan seorang siswa, bahwa penerapannya bisa dilakukan seperti langkah yang sudah dijelaskan ini. Ini penjelasan dari contoh yang ada di buku siswa, yaitu tepatnya di halaman 252 permasalahan ini. Ya, jadi kalau kesulitan, jadi kamu bisa memecah gambar segitiga ini, ya, menjadi segitiga yang merah, kemudian yang di sini adalah segitiga yang kecil. Baik, itu penjelasan di materi pertemuan ke-6 ini yang berhubungan dengan kesebangunan pada segitiga. Ya, tidak mungkin terlalu banyak saya jelaskan karena memang keterbatasan waktu ya untuk penyajian di dalam
pembelajaran ini. Kemudian jangan lupa bahwa setelah kamu membuka di YouTube ini, kamu buka juga di Google Form untuk mengisi latihan-latihan yang harus kamu kerjakan sehingga kamu bisa lebih memahami apa-apa yang sudah dijelaskan di materi penjelasan ini, ya. Jadi saya minta kamu semangat terus di tengah keterbatasan ini. Semoga pembelajaran online ini bisa membantu kamu untuk memahami materi yang kita pelajari, yaitu berhubungan dengan kesebangunan pada segitiga. Oke, silakan kamu nanti buka di alamat yaitu hubungannya dengan Google Form untuk melengkapi pembelajaran pertemuan ke-6 ini. Baik, itu pertemuan ke-6 ini yang berhubungan dengan kesebangunan pada segitiga. Sukses selalu, jaga kesehatan, sehingga nanti kalau sudah sampai ke pembelajaran tatap muka kita bisa jumpa di sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.